1 hektar ini gagal panen ini, Bu. Lebih untung apanya, Bu? Tokenya daripada. Jadi yang kita khawatirkan itu kalau ada petani yang berhenti jadi petani. Ah. Nah, ini berbahaya kan? Ini adalah harga beras mahal sama dengan orang miskin bertambah. Pasti. Itu pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, apa kabar kalian semua? Jumpa lagi kita di channelnya Potret Bisnis. Potret Bisnis. Woi, kalian tahu nggak saat ini aku berada di pelataran sawah. Nih, tapi nggak di sawahnya kali sih. Ini ada kebun ubi ya, singkong bahasa umumnya. Ubi bahasa Medan kali ya. Nggak tahu deh. Nah, kita ngapain di pematang sawah? Jawabannya adalah kalian tahu selama 3 bulan terakhir ini harga beras yang merupakan komoditas utama untuk masyarakat Indonesia itu mengalami kenaikan 3 kali. Oke, dahulunya seingatku harga beras 30 kilo itu hanya 320.000. Dengan kata lain sekilonya itu sekitar 11.000. Kemudian naik menjadi 340.000. Dan sekarang harga 30 kilo beras di pasaran berkisar Rp365.000. Dengan kata lain kalau masyarakat beli hanya sekilo berarti harganya itu sekitar 14.000. Ada apa sih dengan harga beras ini? Kan kasihan perut kita kan kalau harganya melambung tinggi. Dan ingat satu hal, harga beras mempengaruhi tingkat kemiskinan masyarakat sebuah daerah. Mau tahu seperti apa liputan kita? Tetap bersama kami di Potret Bisnis. Bapak kan tahu saat ini harga beras itu kan tinggi di masyarakat dan itu sudah menjadi bisik-bisik tetangga lah, ya kan Pak? Nah, kalau dari petani sendiri berdampak nggak sih Pak kenaikan harga beras ini? Dampak juga, Bu. Berdampak juga. Dampaknya seperti apa? Ya. Kita kan bisa dibilang gini, Bu. Kita jual padi 4.700 contohnya kan? Gabah. Nanti sebelum panen kan kita udah kehabisan stok, Bu. Wajib kita beli beras. Iya. Disitulah kenanya kita. Kalau kita stok di rumah gabah kita, sementara harga pun nggak memadai, untuk anak sekolah apalagi dibikin, Bu. Iya. Jadi kan sekarang ini pada umumnya kita gitu panen sisakan untuk berapa bulan aja, Bu. Di rumah ya? Di rumah, yang lainnya jual. Untuk kebutuhan sehari-hari sama bayar utang ini itu semua. Oke. Nah, sekarang kan yang menjadi masalah, maksudnya yang menjadi kendala oleh para petani, yang menjadi inilah momok menakutkan lah bagi para petani itu adalah pupuk. Nah, kalau untuk kalian ketahui dulu kemarin-kemarin itu pemerintah memberikan subsidi kepada petani. Jadi pupuk urea harganya dulu 95.000 per sak. Nah, sekarang sekitar 130. Subsidi 40.000 per saknya. Nah, itu dibatasi nggak? Dibatasi. Sekarang kita pakai KTP, dibatasi. 1 hektar cuma dapat sekitar 7 sak. 7 sak. Yang dibutuhkan 1 hektar itu berapa sak? Paling sedikit 14 sak. 14 sak. Ya. Berarti petani 4 kali 7 28. 280. Bertambah pengeluarannya. Pengeluaran ya. Iya. Nah, itu pupuk urea dia. Iya. Belum yang lain, Bu. Belum seperti ZA, SP, Poska. Itu lain lagi. Dulu kan subsidi juga itu, Bu. Iya. Kalau subsidi harganya berapa? Kalau subsidi dulu kalau ZA 105. Sekarang udah sekitar 130-an juga. Nggak jauh beda semua itu, Bu. Kalau sekarang. Nah, makanya petani yang ngeluh gara-gara itu. Kalau dulu kita kan bisa dibilang tergantung kepintaran kita untuk ngerawat padi karena semua
kebutuhan dipenuhi. Kalau sekarang nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi. Ya pintar pun kita ngerawat, kalau pupuk nggak ada, apa yang mau dirawat? Untuk badan sendiri aja nggak bisa dirawat, Bu. Nah, Untuk padi. 1 hektar padi itu, 1 hektar lahan itu membutuhkan 14 sak. Ya. 14 sak itu hanya untuk urea. Enggak, itu campur, Bu. Untuk campur semuanya campur. ZA, NS, SP, Poska, aha. itu campur semua. Oke. Jadi harga pupuk naik, apalagi Harga gabah murah. harga gabah murah. Nah, Dampak ininya obat-obatannya obat-obatan pun naik juga, Bu. naik juga Naik dari juga. Ibaratnya harga obat-obatan Bu sekarang jauh naiknya, Bu. Mhm. Jauh juga, bukan apa lagi, jauh juga sekarang. Makanya kan kami sekarang petani ini, Bu, ya mohon sama pemerintah ya, kalau memang kembali ke subsidi. Enggak. Oh ya, kalau enggak ya. memang subsidi bisa dikembalikan, Heeh. kami merasa bersyukur. Tapi Iya. kalau memang subsidi nggak bisa dikembalikan, ya tolong ibaratnya petani ya kasih bantuan, Bu. Itu aja. Kasih bantuan. Ah, Bantuan karena- berupa apa? Ya, contohnya entah uang tunai. BLT. Karena anak sekolah yang dipikir, Bu. Heeh, heeh. Apapun ceritanya kita kan untuk anak. Iya. Kalau nggak ada anak nggak mungkin. Oke. Nah, kalau untuk 1 hektar sawah, 1 hektar itu bisa menghasilkan berapa ton padi? Kalau dulu masih Gabah. stabil, Bu, sekitar 11 ton. 11 ton. Nah, itu masih ada pupuk subsidi. Heeh, Kalau sekarang paling kencang 9 ton. 9 ton. Nah, Kenapa? karena nggak mencukupi lagi pupuk. Oh, jadi akhirnya karena harga pupuk mahal, akhirnya petani lebih memilih mengurangi pupuk dan produksinya mempengaruhi produksi ya. Ya, betul, Bu. Oh. Kalau produksi kurang kan kita pun dah tambah kurus juga jadinya, Bu. Bukan tambah gemuk, tambah kurus. Terus si Bapak buncit. Dulu lebih gemuk lagi gini, Bu. Oke. Nah, kalau kan Bapak bilang kalau harga gabah dari pemerintah itu 4.700 per kilo. Per kilo ya. Nah, kalau di agen, Itulah dari agen itu 4.700, Bu. Kalau kita ke pemerintah nggak ada. oh kita nggak ada Nggak ada langsung masuk dari pemerintah, nggak ada. Kita melalui agen. Nggak Karena bisa gitu kita minta sama agen untuk dinaikin. nggak bisa, Bu. Orang itu kan udah harga dari toknya dia juga, Bu. Oh, aku jadi agen dong. Bisa, Bu. Karena kan pada umumnya petani, Bu, dari agen semua alat, Bu. Hmm. Ibaratnya jetor, untuk ngerendel itu dari agen semua. Petani cuman nunggu aja. Jadi dari proses untuk kalian ketahui petani di sini panennya 2 kali. Jadi ini kita sedang menunggu untuk panen di bulan 3, ya kan? Ya. Saya tahu. Oke, nah dampak ke petani sendiri Pak selain harga, apa sih kepada tumbuhan ini Pak? Dampaknya banyak, Bu. Kalau masalah dampak, contohnya penyakit tanaman pun lebih banyak. Aha. Karena obat-obatan mahal. Iya. Pupuk kurang. Jadi benar-benar dikurangin itu semua. Dikurangi, Bu. Nah, contohnya inilah, Bu, ini nih. Inilah penyakitnya, dampaknya semua, Bu. Ini. Tunggu. Sabar ya. Oke, silahkan. Inilah, Bu. Inilah contohnya. Lah kok langsung bisa cabut? Iya, ini penggerek, Bu. Penggerek batang. Aha. Ini yang bagus ya. Nah, ini yang bagus. Ah, ini nggak bisa cabutnya ya. Nah, ini kan nggak bisa. Ini bisa, Bu. Ah, Nah, oh. Ini dia, Bu. Ini harga obat mahal, Bu. Ah. Kan nggak sanggup lagi kita. Oh gitu. Hmm. Itu alasannya jadi Sementara ini ulat. Nah, ulat padi. inilah ulat padi, Bu. Oke. Itu juga karena obat-obatannya kurang atau kurang, karena Bu. pupuk Pupuk, obat. kurang. Nah, karena harga obat terlampau tinggi kita nggak sanggup lagi, Bu. Dosis kita kurangi. Dosisnya jadi yang dikurangin ya. Seharusnya dia kita bikin 10 tangki atau 20 tangki per hektar, sekarang jadi 8, jadi 10 karena pupuk kita, obat kita mahal. Harus pengiritan lah, Bu. Oh, benar-benar gitu. Nah, Tapi kan Pak, ini kan di kampung nih di desa. Nggak bisa rupanya kita alihkan ke pupuk organik gitu. kalau organik, kalau ke sawah kurang dia, Bu. Kurang memuaskan, Bu. Aha. Udah pernah kita coba, kurang memuaskan. Maksudnya kurang memuaskan gimana? Lama panen Lama atau? apa? Proses itu lama, Bu. Proses pertumbuhan kurang, Bu.
Jadi misalnya kalau seandainya dengan pupuk urea, pupuk kimia, itu berapa? Berapa lama? Kalau Dari tanam sampai panen? Kalau kita untuk urea, dia kan untuk masa pertumbuhan kalau urea, Bu. Untuk Iya. batang apa semua. Itu cepat prosesnya, Bu. Kalau memang urea kayak dulu masih bagus apa semua, itu cepat perkembangan padi itu. Berapa lama? Itu seminggu setelah kita Bibit? nabur pupuk, Bu, Aha. udah langsung nampak perkembangan itu. Nampak langsung perkembangan padi itu. Kalau pupuk apa itu organik itu 2-3 minggu baru dia nampak. Jadi masalah pertumbuhan padi kan udah terganggu. Oh, berarti secara tidak langsung juga akan membuat harga makin mahal ya, karena dia organik itu. Oh, seperti itu. Nah, ini akan lebih banyak lagi dong berarti kekurangan produksi ini, karena semakin banyaknya yang apa namanya, yang kayak gini. Penggerek tadi, Bu. Oh, semakin banyak lah, Bu. Nggak mungkin semakin banyak dia penghasil kita kalau udah kayak gitu. Bisa-bisa ini gagal panen ini, Bu, dibikin yang ini. Bisa-bisa gagal panen. Semuanya? Iya, bisa gagal panen ini. Kalau ini. Itulah contohnya, Bu. Gagal panen yang kuning itu. Itu pengaruh ini, Bu. Bermula dari ini? Dari ini, penggerek ini. Jadi semuanya itu jadinya? Iya, ini ada 1 hektar ini. Gagal panen ini. 1 hektar? Iya. 1 hektar. Berarti kita akan kehilangan 200. 1 hektar tadi berapa? 11 ton. 11 ton. Kali 47. Coba deh, Pak. Oke. Baik. Jadi, tapi kan ini kan tinggal nunggu 1 bulan lagi, Pak, untuk panen. Ini nunggu berapa lama lagi nih untuk panen? Ini 1 bulan. 1 bulan kan? Tapi kan belum pasti panen, Bu. Kenapa? Ya karena ini kan udah tambah terus ini. Ini tadi kan tambah terus ini. Oh ya, itu juga udah kena kan ya? tambah kena terus ini. Oh, dia menjalar ya? Bu. Ini bisa habis 1 rumpun ini, Bu. Kalau udah kena ini bisa 1 rumpun ini habis total ini. Paling nanti yang sisa nanti 3, 4, 1 rumpun. Kalau kita cabutin aja? Ya sama aja, Bu. Dicabutin kan tambah habis juga. Oh iya. Bukan tambah berhenti. Iya, betul juga. Maksudnya untuk menghambat penularan. Nggak bisa lagi, Bu. Kalau udah kayak gini nggak bisa lagi penghambat, nggak bisa. Itu berasal dari mana? Batang? Dari batang, Bu. Dia ini sebelum umur 2 minggu udah harus kita antisipasi nih, Bu. Kalau ini tadi penggerek ini tadi. Karena kalau ada di dalam dia nggak mau keluar lagi nih, Bu. Kalau udah penggerek ini, udah di dalam dia nunggu ini. Ini kan habis ini, Bu. Oh gitu. Aku kasih tunjuk ke kalian. Gimana ini? Gimana? Aku terbawa angin. Yo, ini yang hitam ini udah dimakan. Nah, itulah dimakan penggerek itu, Bu. Oke. Penggerek jahat lu ya. Gara-gara lu harga beras naik. Iya. Bisa nggak jajan, Bu? Iya. Semoga nggak disuruh tidur di luar ya, Pak. Iya. Bisa terjadi tuh, Bu. Bisa tidur di luar. Jadi memang harapan kita kepada pemerintah itu harga subsidinya dikembalikan seperti semula, Bu. Tapi kalaupun seandainya tidak bisa ya BLT lah ya. Bantuan lah. Langsung tunai ya. Karena anak sekolah kita kan ada, Bu. Jadi kalau boleh tahu penghasilan Bapak berapa sih kok sekali panen gini? Kalau dulu, Bu, kalau aku tahu, Pak. Aku kan tuan tanah. Kalau dulu paling apa dia 1 hektar itu paling kencang kita dapat sekitar 5 atau 6 juta per 3 bulan. Itu udah dipotong semua lah, Bu. Berarti cuma 10 juta? 10 juta. Lebih untung apanya, Bu? Tokenya daripada petani. Oke. Terima kasih Bapak Ismail. Iya, Bu. Terima kasih atas informasinya. Dan buat kalian semua, video kita akan terus berlanjut. Kita akan wawancara seorang pengamat ekonomi ya. Dan kita kembali ke sana yuk. Setelah tadi kalian melihat video kita yang berada di tengah sawah, ini buktinya lihat kakiku.
Kenapa ya Bang senyum-senyum? Sini, kenapa di Itu kan belakang? nampak itu, ha, nampak. Enggak. Ini nampak kakiku itu. Jangan contohnya itu, nampak dia tuh. Bu. Kita bermain-main di sawah. Nah, saat ini aku sedang bersama dengan Benyamin Gunawan, Ya. dan dia adalah seorang pengamat ekonomi dan dia juga seorang pengajar. Jadi nanti kalau bahasa aku dengan bahasanya Pak Ben itu pasti berbeda. Pak Ben pasti baku, aku informal ya. Aku yang seperti itu. Kita udah lama banget kenal ya Pak ya? Ya. Dari tahun berapa itu ya? Ini gini-gini gayanya tapi sukanya metalik. Tahu aja. Oke, Pak Ben. Ya. Ini kan gini, tadi kan kita udah wawancara tuh sama Pak Ismail. Oke. Nah, Pak Ismail bilang itu harga gabah 4.700. Iya. Nah, sementara di pasaran harga beras enak, yang enak itu Iya. yang premium lah ya. Itu 14.000 per Benar. kilonya. Maksudnya harganya itu kan terlalu jauh ya, rentang harga itu terlalu jauh. Itu kenapa bisa seperti itu? Kalau kita bicara dugaan gitu ya. Pertama memang petani ini kan Lagi karya jualnya aku, melalui lagi. agen dulu. Lagi kari. Agen ini kan dapat keuntungan dulu ya. Pastinya kan dia juga meraup keuntungan dari penjualan gabahnya ke kilang. Selisih harga dari 4.700 hingga ke 14.000 ini sebenarnya kalau kita lihat dari rasio dari gabah menjadi beras ini kan biasanya kan di kisaran 50%. Iya. Artinya kalau misalkan gabahnya satu karung ukuran 50 kilo gitu, ya nanti paling jadinya sekitar 25-an Iya. gitu ya. Oke. Kalau seandainya dari 4.700 sampai ke 14.000, seharusnya kan harga rentang idealnya itu ada di 8.000 hingga 9.000 rupiah Iya. per kilogram. Kan begitu ya. Seharusnya. Seharusnya kan seperti itu. Kalau hitungan matematikanya lah. Iya benar. Tapi kan realitanya sekarang kan 13 sampai 14.000 untuk jenis beras yang ada di lahan padi ini nih. Kita lihat sekarang nih untuk yang kualitas medium ke atas kan gitu. Tadi Ya. kan kita udah wawancara sama Pak Ismail. Ya. Pak, sini naik. Iya, Pak, iya, Bu. sombong bener. Ini, Bu. Ada tuh. Ada di belakang Ibu. Gak usah takut. Ada di belakang Ayo, Ibu. aku segan Bapak di Enggak, Bu. belakang. Enggak. Ah. Oke. Oke, Pak. Tadi kan dari Pak Ya. Ismail bilang itu gabah itu harganya 4.700. Ya. Sementara harga beras enak premium itu di pasaran itu 14.000 per Betul. kilonya. Itu kan jaraknya terlalu Benar. jauh itu. Hmm. Itu jaraknya terlalu jauh. Itu kenapa? Kenapa bisa seperti itu? Ya, jadi kalau misalkan kita bicara rasio dari gabah kering ke beras, ini kan biasanya kalau misalkan ada gabah ukuran 50 kg terus digiling jadi beras paling di kisaran angka 25 kg hasil Iya. berasnya kan. Maksimal gitu. 30 itu biasanya. Bisa maksimal 30 gitu loh. Ya, kita kan di sini bisa mengkalkulasikan dari 4.700 berarti kan harusnya ada kenaikan harga 2 kali lipat Iya. menjadi sekitar ya 8. 9 ribuan lah ya, di 9 ribuan rupiah per kilogram. Nah, tapi realitanya sekarang harga beras yang kualitas medium sampai ke super itu kan di kisaran angka 13 hingga 14.000 rupiah per kilogram. Berarti kan ada selisih yang lebih jauh lagi. Kalau kita bicara dugaan, memang ini yang perlu ditelusurin adalah pembentukan harga di tingkat kilangnya, kan gitu. Namun kalau kita lihat dari penuturan Pak Ismail sendiri yang menyatakan bahwasanya gangguan tanaman yang terjadi pada saat ini itu ada banyak ya. Pertama Tangan pemerintah. ya, gangguannya ada banyak ya. Kalau Pak Ismail mengklaim tadi bahwasanya kan harga pupuk mahal. Itu memang benar ya. Kita menemukan kenaikan harga pupuk itu dalam rentang 25% hingga 100% untuk pupuknya. Ya. Jadi Dari berapa tahun? dari dalam kurun waktu 2 tahun terakhir itu seperti itu. Dan yang kenaikan yang paling marah tuh dari tahun 2022 ke 2023. Itu yang paling parah ya. Itu lompatannya tuh signifikan sekali. Kalau dari tahun 2020 mulai beranjak naik gitu ya, tapi tapi kalau kita lihat dari tren yang 1 tahun belakangan ini kenaikannya sangat signifikan dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Kenaikan harga pupuk ini itu kalau kita kembali lagi nih mengacu kepada penuturannya Pak Ismail bahwasanya alokasi pupuk subsidi ke petani juga mengalami penurunan. Betul. Nah, sekarang kita rasional aja deh, dengan penurunan alokasi pupuk yang disediakan oleh pemerintah, secara otomatis kan kita tidak bisa mengharapkan dong produktivitas mengalami kenaikan. Kan gitu. Iya. Anjuran ke petani belakangan ini kan bahwasanya ada baiknya menggunakan pupuk organik. Iya. Ya, petani sudah menyatakan sendiri bahwasanya menggunakan pupuk organik butuh waktu lama. Betul. Tidak seinstan menggunakan pupuk kimia. Iya. Kalau kita lihat sekarang ini Pak Ismail juga menyatakan bahwasanya
banyak sekali nih tanaman-tanamannya yang terserang hama. Salah satunya pengerek batang yang paling serius, di mana tanaman satu batangnya itu mengalami kerusakan sehingga dalam satu batang itu padinya nggak bisa berkembang lagi, jadi kosong gitu ya kan ya. Oke, kesimpulannya apa? Kesimpulannya memang ada gangguan produktivitas untuk per hektar lahan padi yang dulu mungkin angka kisaran dari 1 hektar lahan padi panen di kisaran angka 8%, 8 ton maaf, atau mungkin di atasnya. Nah sekarang kita lihat di sini, ini kan udah contoh ya, contoh nyata bahwasanya di 3 hektar lahan ini aja terjadi kerusakan tanaman padi sekitar 30%. Kan tadi kan kita lihat sendiri kuning-kuning, tapi ternyata bukan kuning-kuning padi yang siap panen, ternyata kuning-kuning itu. Kirain awalnya juga mikirnya gitu ya loh. kan? Kita kan awalnya berpikir bahwa itu udah mau panen, ternyata tadi begitu kita datengin, wah ini ternyata padinya berdiri semua gitu kan ya. Ya karena isinya tidak ada gitu kan ya. Nah ini salah satu sampling data yang kita dapatkan yang jadi cerminan bahwasanya mungkin bukan hanya Pak Ismail yang mengalami ini. Masih ada petani-petani lain kan? Kan bukan hanya Pak Ismail doang petani. Iya kan bukan hanya beliau saja petani di Indonesia ini kan ya. Masih banyak jutaan petani yang lainnya. Saya justru mengkhawatirkan apa yang dialami oleh Pak Ismail ini juga dialami oleh petani lainnya. Nah, di dalam konteks seperti ini, maka terjadi ketidakseimbangan pasar di mana ada kemungkinan besar bahwasanya produktivitas mengalami penurunan. Sementara permintaannya tetap, harganya jadi naik, kan begitu ya. Nah ini yang ya kalau kita menduga ya memperkirakan tuh ya di situ masalah utama. Kenapa harga beras ini belakangan mengalami kenaikan yang tinggi? Harga pupuknya mahal, tapi harga jual gabah oleh petani ini turun atau nggak naik gitu ya, nggak mengalami kenaikan. Itu kita nggak bisa Pak mencegah, maksudnya gini, kan harga di agen itu 4.700. Kenapa kita nggak bisa petani itu nggak bisa minta naik gitu, sementara harga berasnya itu naik, nggak bisa. Nah pada dasarnya seharusnya ya kalau kita berkaca di lapangan, agen ini kan menawarkan harga ke petani. Nah, semestinya ada agen lain juga yang bisa memberi data pembanding gitu loh. Ini harga kita di agen A sekian, harga di agen B sekian, terus petaninya yang menentukan, ini saya mau jual di agen yang mana. Nggak bisa pemerintah jadi agen B? Nah, sebenarnya sih kita berharap dari Bulognya yang bisa menyerap gabah keringnya dari petani itu tadi. Peraturan di pemerintah, khususnya di wilayah Sumatera Utara itu kan gabah kering gilingnya itu di kisaran angka 5.300 per kilogram. Nah, memang harusnya Bulog yang turun di sini sih ya, yang bisa menyerap gabahnya petani tadi itu gitu loh. Kalau seandainya pemerintah tidak turun tangan dan hanya agen-agen aja yang turun ke sini gitu kan, yang saya khawatirkan tidak ada pembentukan harga yang banyak sehingga acuan petani ini sedikit gitu loh. Jadi korespondensi mereka kalau untuk jual gabah ke agen yang itu aja gitu kan ya. Nah, ini perlu juga diperluas gitu ya. Nah, itu yang perlu kita harapkan. Tetapi memang masalah strukturalnya ini yang perlu diperbaikin. Jadi kalau pemerintah strukturnya itu emang dari ya dari awal nanam gitu kan ya udah bermasalah, pupuknya lokasinya turun, obat-obatannya juga ya, mahal. Untuk obat-obatan aja berdasarkan hitung-hitungan kita tuh kemarin observasi di sejumlah toko pestisida naik sekitar 60% dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini. Nah, kalau itu masalahnya berarti kan yang perlu diperbaiki adalah di tingkat petaninya. Jadi petani ini jangan dibiarkan sendirian gitu, tapi campur tangan pemerintah harus lebih banyak lagi. Namun sayangnya campur tangan pemerintah dengan mengalokasikan pupuk subsidi itu kan justru mengalami penurunan belakangan ini. Dan ini kontradiktif banget dengan upaya kita untuk mendorong agar supaya harga beras itu stabil, tidak berfluktuasi seperti yang sekarang. Tetapi justru di level petaninya mereka mengalami kesulitan untuk mendapatkan pupuk subsidi dan mau nggak mau terpaksa mereka yang masih ada uangnya ya, dalam tanda kutip masih ada uangnya, beli pupuk yang lebih mahal dan harganya. ada kemungkinan besar sebelum panen sudah jual apa sih namanya kalau yang kayak gitu Pak? Itu kita sistem pinjam Bu, sistem utang sama toke. Sistem utang sama toke. Itu udah sering terjadi Bu. Oh, udah memang sering terjadi. Sering terjadi. Ya, Jadi kalau nggak ada kebutuhan kita sehari-hari, nangis lah. Ya itulah makanya harus kita beli toke. Berarti nggak dapat tidur. Tidur Bu di luar. Oke, Pak. Kalau kondisi seperti ini terus
petani kan akhirnya akan down dan Iya, dan maksudnya gini-gini terus tenagaku habis, kulitku makin hitam, aku Iya, tidur di betul. luar Iya, kan betul, gitu. betul. Ini kan akan membuat gejolak tersendiri di petani, Pak. betul. Jadi yang kita khawatirkan itu kalau ada petani yang berhenti jadi petani, nah, ini berbahaya kan. Iya, Ini jangan. berbahaya lah ya. Kita nggak bisa makan ngebayangin apa? kita makan apa nih. Jadi terus ada muncul sikap egois dari petaninya lagi kan. Heeh. Karena pupuk mahal, pestisida mahal, panennya nggak maksimal, dijual juga murah, ya udah buat saya sendiri aja deh dikonsumsi secara biar untuk keluarganya masing-masing. Nah itu kalau yang itu terjadi, secara otomatis kan sama aja kan, kita berarti berhadapan dengan kemungkinan supaya persediaan beras di pasar-pasar tradisional atau mungkin di pasar-pasar pada umumnya ini kan akan berpotensi mengalami penurunan. Iya. Jadi dengan kondisi ini jika dipertahankan, maka saya berkesimpulan bahwa sulit untuk mengharapkan di tahun 2023 ini harga beras akan lebih murah dibandingkan dengan tahun 2022 atau mungkin mengimbanginya juga susah. Kenapa? Biaya input produksinya udah cukup mahal. Sangat mahal. Sangat mahal bahkan. Mm-mm. Kan gitu ya. Terus potensi gagal panennya juga tinggi. Tinggi. Nah, kan gitu. Jadi Nah, dampaknya ini jadi gimana nih? ya kalau seandainya kita bicara data statistik gitu kan ya. Garis kemiskinan itu selalu dihitung mengacu kepada harga beras di pasaran. Yang komponen paling besarnya itu ada di situ. Kalau garis kemiskinan terus dikerek ke atas, secara otomatis kan akan banyak masyarakat yang mengalami ya masuk dalam jurang kemiskinan itu tadi kan. Harga beras makin mahal, upaya pengendalian kemiskinan itu makin sulit. Menekan jumlah angka kemiskinan juga akan sulit gitu loh. Yang ada rentetan makin panjang, angka kemiskinan itu akan bertambah. Kalau di Sumut kemarin ya, ini kita bersyukur di bulan September Sumut itu kemarin sempat bisa menekan jumlah angka kemiskinan. Itu kan data BPS, Pak. Ya, dari data BPS kan seperti itu gitu kan ya. Nah, sekarang ini kan kita menghadapkan dengan bulan Maret. Bulan Maret inflasi tinggi, harga beras naik, kemarin harga rokok juga udah mengalami kenaikan. Secara otomatis saya berkesimpulan Maret ini jumlah angka kemiskinan di Sumut akan bertambah. Gitu loh. Berapa prediksinya? Mungkin akan bertambah lebih dari dalam rentang 10.000 hingga 13.000 jiwa pada pendataan bulan Maret 2023 nanti. Walaupun bulan Maret nanti akan panen. Saya pesimis dengan kondisi melihat sawahnya Pak Ismail ya. Yang kalau kita lihat ini banyak yang presentasi gagalnya juga cukup signifikan gitu ya. Karena 30% ya. Iya, kalau kan tadi kan dari 3 hektar 1% ini kan 1 hektarnya ini kan gagal panen. gagal panen tuh kan, Iya. yang kelihatan warna kuning itu padahal tadi kita menduga bahwasanya itu pada yang siap panen. Ternyata kita salah lihat gitu kan ya. Ketahuan kita bukan petani, Pak. Iya. Jadi intinya adalah harga beras mahal sama dengan orang miskin bertambah. Pasti. Itu pasti. Nah, itu pasti. Astagfirullahaladzim. Itu pasti dengan melihat kondisi inflasi yang tinggi, harga beras makin mahal, terus pertumbuhan ekonomi jalan di tempat bahkan mengalami penurunan diperkirakan di tahun 2023 ini, maka konsekuensi serius yang akan kita terima nantinya adalah penambahan jumlah angka kemiskinan. Itu dia. Seram. Sangat Seram buruk sih sebenarnya melihat proyeksi. Jadi kalau ekonomi ke menurut depan. Bapak sendiri ini apa yang harus dilakukan? Ya, masalah strukturalnya harus diatasi. Itu yang pertama. Jangan sampai petani ini patah semangat untuk tanam padi, untuk bertani gitu ya. Karena memang ini pekerjaan yang paling agung dan yang paling menopang pertumbuhan paling menopang ketahanan pangan kita gitu loh. Jadi ginilah, kita tuh kan di 2023 kan saat ini sedang khawatir terjadinya resesi global. Iya, betul. Ya kan ya. Geopolitik yang memicu perang ini kan masih berlanjut sampai hari ini. Tetapi satu hal, rumus sederhana yang perlu dicamkan baik-baik bahwasanya seburuk apapun pertumbuhan ekonomi, sejelek apapun pertumbuhan ekonomi atau sebesar apapun resesi ekonomi, tapi kalau urusan perut masih bisa terpenuhi, ini mudah-mudahan ini insya Allah ini semuanya masih aman. Aman ya. Itu Tapi dia. kalau udah perut maka bergejolak semuanya ya. Ya. Pak Ismail, ini tahun politik Iya. tahun depan. Iya. Jadi siapa yang menambah subsidi pupuk akan dipilih? Bisa. Kalau kita setuju. Iya kan? Ya kan Yang penting sederhana aja masyarakat kan pola Iya. pikirnya Tenang. kan. Benar kan? Benar kalau perut bergejolak semuanya. Iya. Kalau masalah perut ya Pak ya. Iya benar. Jadi kalau kalau Pak Ismail kan harapannya itu memang
pupuknya dikembalikan atau BLT dah gitu kan? Iya, memang gini. Saya sih kalau misalkan merekomendasikan kebijakan pemerintah, yang pertama itu memang sebaiknya masalah strukturalnya diperbaikin. Kita harus bisa mengembalikan kebutuhan pupuk yang mumpuni, yang memang dibutuhkan petani itu di situ. Kalau misalkan per hektarnya dibutuhkan sekitar 20 ton gitu kan ya untuk satu jenis pupuk tertentu, ya itu aja dulu yang disediakan gitu loh. Jangan nanti kita fokus ke masalah-masalah kayak pengendalian harga beras secara jangka pendek. Ini yang dilakukan oleh Bulog. Ya kan, Bulog kan mengintervensi terus tuh sekarang ini kan, dia intervensi terus biar supaya harga beras murah. Tapi ini kan jangka pendek. Sementara masalah strukturnya belum bisa kita perbaikin. Kalau seandainya masalah struktural ini nggak bisa diperbaikin juga, apa yang bisa diminta sama petani? Ya bansos. Kita nggak bisa pungkiri petani itu ya juga butuh aliran dana kayak cash flow di dalam rumah tangganya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Biar supaya apa? Tidak terjebak oleh rentenir. Ya kan? Jangan sampai nanti mereka pinjol. Iya, butuh uang untuk beli pupuk atau mungkin uangnya habis untuk beli pupuk tapi tidak mempunyai kekuatan lagi secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya sehingga mereka terpaksa ya kan menggadaikan lahannya ini ke sejumlah agen gitu kan ya, ke sejumlah pembeli yang sudah membayar duluan, terus nanti pada saat panen terpaksa harus jual ke mereka dengan harga yang ya diskriminatif lah, yang bisa ditentukan seenaknya oleh agen yang udah memberikan pinjaman itu tadi. Aduh, Nah sedih itu yang banget perlu kalau kita kayak gitu. Sedih banget, jangan kayak gitu ya Pak. Jangan kayak gitu ya. Tapi kan tadi seperti yang kita bilang, kalau seandainya perut dan masalah perut itu pasti akan membuat gejolak. Dari bisik-bisik tetangga gitu, ada nggak sih gejolak-gejolak ini akan ke depan? Sebenarnya gini ya, kalau kita berkaca kepada negara maju yang sekarang ini juga dilanda demonstrasi besar-besaran terkait dengan urusan ketenaga kerjaan gitu kan ya. Ini kan kita juga sebenarnya di tanah air juga berhadapan dengan tingginya inflasi, dengan masalah mahalnya harga beras gitu kan ya. Ini sebenarnya ya kita nggak berharap terjadinya gejolak, tetapi jangan salah satu pemicu terjadinya krisis sosial di masyarakat yaitu karena gangguan pada saat masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, salah satunya makan. Krisis sosial itu pada dasarnya kalau kita bicara negara lain kan sekarang kan masalahnya itu masalah ketenaga kerjaan, ketersediaan lapangan kerja gitu kan ya. Kalau menurut saya itu masalahnya bukan di situ, tapi pada saat mereka tidak mendapatkan pekerjaan, mereka tidak dapat pemasukan. Pemasukan ini kan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, jadi upaya yang dilakukan pemerintah ini seperti bansos, mungkin dalam bentuk bantuan, baik dia dalam bentuk bantuan barang, kebutuhan pangan sehari-hari, atau mungkin dalam bantuan uang tunai, ini pada dasarnya sih memang bisa menjaga nih kesinambungan ya belanja masyarakat atau mungkin menjaga daya beli masyarakat secara keseluruhan kan gitu ya. Tetapi sampai berapa lama kita harus seperti itu gitu kan? Akan lebih baik lagi kalau kita emang bisa memperbaiki masalah-masalah struktural dalam ekonomi, khususnya dalam ketahanan pangan yang seperti yang kita hadapi sekarang ini. Kita tahulah pupuk ini nggak semuanya itu bisa diproduksi di tanah air. Ada sebagian yang harus diimpor. Harganya juga mengacu kepada harga pembentukan pupuk di pasar global gitu ya. Nah ini mempengaruhi kenaikan harga pupuk di tanah air. Nah oke lah, kita punya masalah-masalah yang serius di situ. Nah kalau memang itu tidak bisa diatasi, tapi kita juga butuh solusi bagaimana petani ini biar supaya tetap teladan, turun ke sawah, nanam padi, nanam yang bahan pangan yang lain, tetapi mereka juga bisa memenuhi kebutuhan dasar di rumah tangganya itu tadi. Itu dia. Oke. Baiklah, Pak. Tapi teringatnya berarti ada kemungkinan besar harga berasnya akan terus naik. Atau kita udah stop di harga sekian? Harga ini 14.000 per kalau kilo. saya sih melihatnya sekarang ini justru besar kemungkinan harga beras akan bertahan di level yang sekarang. Kenapa saya berbicara seperti itu? Bulog yang melakukan intervensi harga beras belakangan ini itu ternyata tidak membuat harganya turun. Justru dalam dua minggu terakhir ini harga beras mengalami kenaikan. Ya kan gitu ya. Apa yang menjadi pemicunya? Pemicunya adalah pasokan beras untuk mengintervensi harga di pasar ya, ini berarti kurang banyak. Nah,
sayangnya dari sejumlah data-data yang disampaikan pemerintah, dari sejumlah rencana kebijakan yang akan diambil pemerintah, ini pemerintah justru seakan terkesan, kalau bicara supaya harga beras turun gitu kan, seakan terkesan terbentur oleh banyaknya data yang tidak merepresentasikan kondisi real di lapangan. Oh, ya. Sebelumnya kita kan disebutkan tuh bahwasanya, wah data ini ya, data pasokan beras di masyarakat tuh mencukupin, kan gitu ya. Tetapi fakta di lapangan, kalau harga beras naik, berarti kan masalahnya beras itu nggak cukup, Iya, kan gitu kan ya. betul. Nah, Suplainya nggak ada. suplainya berkurang atau gitu kan ya, atau mungkin suplainya nggak ada. Nah, ladang Pak Ismail atau sawah Pak Ismail hari ini itu udah nunjukin fakta bahwasanya suplainya bisa turun dengan kondisi sawah yang seperti ini gitu kan ya. Itu dia masalahnya. Itulah dia. Oke, baik. Ya. Terima kasih banyak Ya, Pak sama-sama. Benyamin atas waktunya dan cakap-cakap kita berbagi ilmunya terkait ini. Terima kasih juga Pak Ismail. Iya Bu, iya. Apanya nih? Masalahnya Terima kasih Pak Ismail. Ya. Oke, dan buat kalian semua jangan lupa untuk subscribe, menonton, like dan mengkomen semua video-video kita ya. Aku Juli Rambe. Saya Gunawan Benjamin. Saya Ismail Sembiring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Berbahagialah. Ya, seperti inilah